Kali ini gue pengen bahas tentang usaha yang lagi sepi ataupun penyebab daripada usaha ataupun bisnis kalian itu pada sepi ya. Jadi baik dia usaha kuliner ataupun usaha toko, dan bagaimana cara kalian untuk menghadapinya atau memperbaiki dari sisi apa ya. Jadi mungkin sangat disayangkan sekali karena untuk membangun suatu bisnis ataupun usaha itu kalian sudah mengeluarkan dana yang tidak sedikit ya. Jadi di samping itu mungkin kalian juga sudah memilih namanya lokasi yang sangat strategis ya. Tapi pada kenyataannya pada saat memulai launching dagang ataupun bisnis itu ternyata sepi ya. Jadi dari hari ke hari, mungkin dari minggu-minggu sampai beberapa bulan itu sepi ya. Nah, di sini kita akan memberikan sedikit solusi ya. Jadi kita berbagi pengalaman kepada kalian semua bagaimana untuk menghadapi situasi seperti ini ya. Jadi untuk usaha ataupun bisnis yang sepi sendiri mungkin kami kategorikan menjadi dua ya. Jadi yang pertama memang bisnis ataupun usaha itu memang sepi dari awal ya. Jadi memang dia sepi dari awal dan sepi berkelanjutan ya. Dan yang kedua itu dia ibarat kata pernah rame ya. Jadi di awal launching dia rame, terus dengan jarak beberapa bulan ke depan itu tiba-tiba dia sepi ataupun mati gaya ya. Jadi dua tipe seperti ini dia berbeda ya. Jadi berbeda cara mengatasi dan solusinya dia sangat berbeda ya. Untuk pembahasan sendiri mungkin kita bahas yang pertama dulu ya. Jadi untuk pembahasan yang kedua mungkin kalau memang durasinya cukup kita bahas ya. Tetapi kalau memang durasinya panjang dan dengan waktu yang tidak memungkinkan mungkin kita bahas di bisa ya. Jadi untuk pembahasan di minggu depan ya. Jadi untuk pembahasannya ya kita yang pertama yaitu tentang usaha ataupun bisnis yang memang sepi dari awal ya. Jadi di sini terletak mungkin yang pertama yang pasti kalian perbaiki yaitu masalah promosi ya. Jadi titik promosinya yang perlu kalian perbaiki ya. Jadi ibarat kata bagaimana konsumen ataupun pelanggan mau datang sedangkan mereka sendiri masih bingung ya. Jadi bingung tentang apa yang kalian jual ya. Jadi buru-buru mereka mau datang ya. Di sini yang jelas konsumen kalian itu masih bingung ya. Jadi masih ragu-ragu ya. Apakah benar memang jual ini ataupun memang benar jual sesuatu yang lain ya. Jadi mungkin di sana ya. Jadi untuk promosi sendiri di sini kami memberikan beberapa tips dan juga beberapa rekomendasi promosi yang menurut kami cukup baik ya. Jadi yang pertama mungkin kalian harus promosi yang pertama itu tentang spanduk ya. Jadi untuk spanduk sendiri mungkin buatlah spanduk yang memang ideal ya. Jadi baik dia ukurannya ideal ya. Jadi tidak terlalu besar, tidak juga terlalu kecil ya. Jadi baik dia dengan tulisan juga tulisan yang sangat menarik. Dan juga pakailah brand-brand kalian sendiri ya. Jadi biasanya brand itu menyangkut masalah nama pribadi itu nama anak ya. Jadi buat brand yang unik ya. Di samping itu cantumkan juga nomor yang bisa dihubungi ya. Jadi baik dia nomor telepon ataupun nomor WA ya. Dia sangat berguna kalau di suatu saat itu konsumen kalian tidak bisa datang ya, atau belum sempat datang, mereka bisa langsung order lewat nomor tersebut ya. Atau mungkin kalau memang kalian punya dana sedikit berlebih, kalian bisa membuat neon box ya. Jadi memang untuk neon box dan spanduk dia berbeda harga ya. Jadi kalau spanduk dia dengan harga minimalis, untuk neon box ya memang harganya berbeda ya. Jadi neon box juga dia sama seperti spanduk ya. Jadi semakin besar neon boxnya maka harganya juga semakin mahal ya. Jadi selain pada neon box itu ada juga kayak papan reklame yang memang tulisan dia berjalan ya. Jadi dia berfungsi kalau memang usaha kalian itu buka sampai malam, itu untuk tulisan dia memang lebih menarik ya. Jadi dia tulisan berjalan ya. Jadi untuk konsumen-konsumen yang masih penasaran, jelas mereka akan berkunjung dan akan datang ke usaha ataupun bisnis kalian sendiri ya. Jadi memang untuk bisnis di tahap promosi sangat penting ya. Jadi semakin bagus promosi, kita berharap konsumen akan semakin banyak yang datang ya ataupun berkunjung. Jadi mungkin untuk tahap promosi yang pertama mungkin seperti itu ya. Jadi yang kedua itu tahap promosi ke media sosial ya. Jadi untuk media sosial sendiri itu kalian harus bisa memanfaatkannya ya. Jadi manfaatkan untuk strategi bisnis promosi untuk media sosial ya. Jadi bisa melalui Facebook, fanpage Facebook ataupun marketplace Facebook juga bisa. Terus bisa ke bagian WA juga bisa, ke YouTube ataupun ke TikTok ya. Jadi memang di zaman yang milenial sekarang banyak orang-orang memanfaatkan media sosial itu untuk promosi bisnis mereka masing-masing ya. Dan itu memang dia sangat berpengaruh ya untuk omset dan juga untuk perkembangan usaha ke depan ya.
Dan yang ketiga, tahap promosi yang ketiga yang menurut kami memang cukup baik ya, dari pengalaman kami dia memang ibarat kata memang bagus ya, yaitu promosi langsung ya. Jadi promosi langsung ke konsumen ya. Jadi mungkin untuk penjelasannya kami cerita sedikit ya. Jadi di awal-awal toko plastik itu kami ibarat kata menerapkan memang promosi langsung ya. Jadi promosi langsung ke toko-toko sembako ataupun toko plastik kecil ya. Di sini kami langsung datang kepada mereka menawarkan produk-produk plastik ya. Nah, di sini mungkin banyak hal yang mungkin kita dapatkan ya daripada promosi langsung ya. Jadi kita bisa langsung berkomunikasi langsung dengan para konsumen ya. Jadi kita bisa bertanya permasalahan bisnis ataupun mereka bisa bertanya masalah update harga terbaru ya. Jadi untuk promosi langsung itu kadang memang orang langsung order ya, dan terkadang juga mereka tidak langsung order dan mungkin seminggu atau 2 minggu depan mereka berdatang ke toko ya. Tapi efeknya dia sangat bagus ya. Jadi orang bisa tahu biasanya mereka bertanya dulu ya. Jadi posisi di mana Mas usahanya? Dan di sini kita bisa menjelaskan tentang posisi kita ya. Ataupun kita bisa bertukar nomor-nomor WA ya. Dan dia sangat ibarat kata untuk tahap promosi langsung ini dia sangat bagus sekali ya. Dan oke, mungkin cukup sampai di sini. Kami ucapkan terima kasih. Dan bagi teman-teman yang baru mampir ke channel ini, jangan lupa like dan subscribe serta nyalakan lonceng notifikasi ya. Jadi untuk minggu depan kita bahas tentang yang kedua ya. Jadi memang usaha yang pernah ramai tapi tiba-tiba sepi dan mati gaya ya. Jadi untuk pembahasannya mungkin kita bahas ke minggu depan. Dan kami ucapkan sekali lagi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.